Siapa yang tidak kenal dengan The Simpsons? Kartun fenomenal produksi Amerika yang telah ada selama lebih dari 3 dekade dan sering mengejutkan dunia dengan prediksi yang tampak akurat tentang kejadian di masa depan. Dari pemilihan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat hingga perkembangan teknologi seperti smartwatch, apa sebenarnya rahasia di balik ramalan mereka? Siapa sosok di balik layar yang menciptakan kartun penuh kontroversi ini? Bruh. Allow me to introduce my family. This is my wife, Mars. The Simpsons pertama kali muncul pada tahun 1989, diciptakan oleh Matt Groening, seorang kartunis dengan pandangan tajam terhadap isu-isu sosial. Kartun ini diproduksi oleh James L. Brooks dan Sam Simon, yang juga memberikan sumbangan besar dalam pengembangan karakter dan alur cerita. Sejak awal, tujuan dari The Simpsons bukan hanya untuk menghibur, tetapi juga untuk mengkritik budaya Amerika. I love the animators. I love the spirit they brought to the work. I loved how much they cared. All of them wanted to be. As a kid, have all sort of mutated into this humiliated by naming a Simpson after them, and I can't tell who's more annoying. Matt Groening dikenal dengan latar belakangnya yang unik dalam membuat satir sosial. Dia berasal dari keluarga yang sangat berpendidikan dan bahkan mengambil inspirasi dari anggota keluarganya sendiri untuk nama karakter-karakter di The Simpsons. Selain itu, penulis utama The Simpsons memiliki latar akademis yang kuat dengan beberapa lulusan dari universitas seperti Harvard. Tim yang pintar inilah yang menjadi motor penggerak di balik episode-episode satir yang kerap kali terasa begitu relevan. Banyak yang tidak tahu bahwa para penulis The Simpsons adalah orang-orang yang sangat pintar dan terpelajar. Selain Matt Groening, ada juga nama-nama besar lainnya seperti Al Jean, Mike Reiss, dan John Swartzwelder yang terkenal karena selera humornya yang unik. Banyak penulis di tim ini memiliki latar belakang di bidang matematika, fisika, bahkan teknologi. Mereka menggunakan keahlian mereka masing-masing untuk mengangkat isu-isu terkini dan menciptakan parodi sosial yang kerap kali terasa nyata. Misalnya dalam beberapa episode, mereka dengan sengaja merancang skenario masa depan berdasarkan tren sosial, politik, dan teknologi yang ada. Salah satu contohnya, dalam episode Lisa's Wedding yang tayang pada 1995, mereka menggambarkan konsep video call dan smartwatch yang waktu itu hanya berupa ide futuristik, tetapi sekarang menjadi kenyataan. Dengan membayangkan dunia di masa depan dan mengkombinasikan tren yang ada, mereka berhasil menciptakan skenario yang tampak seperti ramalan akurat. Metode spekulatif ini memungkinkan mereka untuk menggambarkan sesuatu yang mungkin terjadi karena didasarkan pada perkembangan logis dari teknologi dan budaya. Allow me to introduce my family. This is my wife, Mars. Oh, and there's me, Joe Diamond, Joe Movie, not even allowed to talk.
It's not fair to use a bug zapper to catch the fish. The Simpsons sudah memiliki lebih dari 700 episode. Dalam dunia psikologi, ada istilah yang disebut Law of the Large Numbers atau hukum angka besar, di mana semakin banyak contoh yang kita ambil, semakin besar kemungkinan akan ada beberapa yang cocok secara kebetulan. Jadi, dari ratusan episode, kemungkinan ada beberapa prediksi yang akhirnya benar-benar terjadi, dan inilah yang dikenal sebagai prediksi selektif. Kita cenderung fokus hanya pada prediksi yang tepat dan mengabaikan yang meleset. Misalnya ketika mereka memprediksi Donald Trump menjadi presiden, hal ini dianggap ramalan besar. Padahal dalam episode yang sama, ada banyak elemen yang tidak terbukti, sehingga banyak ramalan sebenarnya hanyalah kebetulan belaka, tapi tetap menjadi perbincangan yang cukup hangat. Spider Pig does whatever a Spider Pig does. I don't wanna go! This is the stupidest idea we ever had! We're being sealed in a dome! Like me and your mom. No, Mom dumped you because you blew all our money on this underwater house. Sebagai kartun satir, The Simpsons memang sangat tajam dalam menyoroti politik, sosial, dan isu budaya, dengan menyentuh tema-tema sensitif seperti korupsi politik, ketimpangan sosial, dan perkembangan teknologi. Penulis The Simpsons mencoba memperlihatkan realitas sosial yang ada. Mereka berusaha menggambarkan dunia dengan cara yang lucu tapi penuh sindiran, sehingga banyak prediksi yang terlihat benar karena mereka memang sudah menggambarkan masalah nyata yang sedang atau akan dihadapi. I'll get it, son. Salah satu contohnya adalah episode tentang krisis nuklir yang menggambarkan masalah keamanan energi. Di masa kini, kita melihat meningkatnya kekhawatiran akan perubahan iklim dan krisis energi global yang seolah-olah menjadi ramalan akurat. Padahal itu adalah kritik sosial yang memang relevan dari dulu. Banyak juga inovator teknologi yang mengaku terinspirasi oleh ide-ide di dalam kartun The Simpsons. Misalnya, smartwatch pertama kali muncul sebagai ide dalam sebuah episode tentang The Simpsons, dan akhirnya diwujudkan dalam bentuk nyata oleh perusahaan teknologi. Inspirasi ini mengalir dari budaya pop ke dunia nyata, sehingga beberapa ramalan mungkin bukan ramalan murni, melainkan ide yang akhirnya diwujudkan. Begitu pula dengan teknologi seperti video call, printer 3D, dan perkembangan AI yang kita lihat sekarang. Kartun ini menjadi inspirasi dan bahkan sumber ide bagi para inovator untuk menciptakan produk baru. The Simpsons bukanlah acara yang memiliki kekuatan magis untuk meramal masa depan, tetapi kombinasi dari tim penulis yang cerdas, pengamatan tajam terhadap tren, serta unsur kebetulan yang membuat beberapa prediksi tampak benar. Tim kreatif di balik The Simpsons memiliki kemampuan luar biasa dalam menggabungkan humor dengan kritik sosial dan imajinasi futuristik, sehingga menciptakan kartun yang terasa sangat nyata. Jadi, apakah The Simpsons benar-benar meramalkan masa depan? Jawabannya mungkin ya, mungkin juga tidak. Tapi satu hal yang pasti, mereka tetap menjadi salah satu kartun paling legendaris dalam sejarah yang terus menarik perhatian kita hingga sampai saat ini.